Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Rintovani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Kajian Public Relations. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Proses Komunikasi Keterbukaan Diri Korban Bullying dengan subjudul Studi Fenomenologi pada Korban Bullying di Yayasan Angklker. Yang pertama yaitu ada konteks penelitian. Di sini peneliti mengangkat fenomena yaitu maraknya korban bullying di Indonesia dan memberikan impact negatif bagi para korban khususnya bagi kesehatan mental mereka. Salah satunya kesulitan untuk membuka diri dengan orang lain. Salah satu sarana untuk dapat melakukan keterbukaan diri adalah dengan melakukan konseling dengan orang yang tepat dan tempat tersebut ialah Yayasan Angklker. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada bagaimana pengalaman korban bullying saat melakukan proses komunikasi keterbukaan diri di Yayasan Angklker. Yang kedua ada bagaimana makna dari proses komunikasi keterbukaan diri bagi korban di Yayasan Angklker. Dan yang ketiga ada bagaimana motif korban bullying melakukan proses komunikasi keterbukaan diri di Yayasan Angklker. Yaitu selanjutnya ada tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada komunikasi menurut Raymond S. Ross. Raymond mengartikan komunikasi sebagai proses menyortir, memilih, serta mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa yang bermaksud untuk membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dan pikirannya yang serupa dengan komunikator. Lalu ada komunikasi interpersonal menurut Brooks and Heath. Mereka menyebutkan komunikasi interpersonal merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, makna, dan perasaan yang dibagikan pada orang lain melalui pesan verbal dan nonverbal. Lalu ada keterbukaan diri menurut Sidney Juret. Ia mengungkapkan keterbukaan diri adalah mengungkapkan yang sebenarnya mengenai diri kita kepada orang lain yang juga bersedia mengungkapkan yang sebenarnya tentang dirinya, dipandang sebagai ukuran dari hubungan yang ideal. Lalu ada tahapan-tahapan keterbukaan diri menurut Adler dan Ratman, ada 4, yaitu yang pertama ada klise, yaitu tahap perkenalan, kedua ada fakta, yaitu pengungkapan fakta yang belum diketahui oleh sebaliknya, selanjutnya ada opini, yaitu menyatakan gagasan atau pendapat sudah mulai dijalin hubungan yang erat, dan yang terakhir ada perasaan, yaitu pengungkapan lebih didasarkan pada apa yang ada dalam hati atau yang dirasakan. Lalu ada kerangka pemikiran, di sini ada judul penelitian itu proses komunikasi keterbukaan diri korban bullying, lalu ada teori keterbukaan diri menurut Sidney Marcia Jurat, dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada metode penelitian, di sini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi, teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara, dokumentasi, studi, dan juga studi kepustakaan. Lalu ada teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Lalu ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada pengalaman saat melakukan proses keterbukaan diri, ada 4 tahapan, yaitu klise. Di sini para korban melakukan perkenalan pada umumnya. Tahapan ini dilakukan oleh ketiga informan sebagai bentuk kesopanan, lalu berlanjut ke tahap yang lebih dalam. Lalu ada fakta, di mana pada tahapan ini ketiga informan memiliki keyakinan bahwa di dalam Yayasan Angklker merupakan orang-orang yang dapat dipercaya untuk mereka mengungkapkan cerita yang selalu dipendam. Lalu ada opini, di sini informan tidak malu untuk mengungkapkan bahwa mereka merupakan korban bullying dan dengan mengungkapkan hal yang mereka alami tersebut, mereka akan merasa tenang dan ada yang mendengar. Selanjutnya ada perasaan, di sini informan benar-benar terbuka dan jujur terkait dengan pengalamannya ketika dibully. Dalam hal ini, ketika informan menyatakan bahwa dirinya bisa dengan leluasa membuka diri kepada anggota lain di Yayasan Angklker. Lalu ada makna subjek melakukan proses keterbukaan diri. Di sini informan memaknai keterbukaan diri sebagai suatu hal yang positif dan penting untuk dilakukan. Dengan melakukan keterbukaan diri, mereka merasa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, seperti lebih percaya diri, lebih mengenal diri sendiri dengan baik, dan merasa lebih bebas berekspresi atas apa yang dilakukan. Hal ini kemudian sejalan dengan salah satu manfaat dari keterbukaan diri menurut Jenau, yaitu mengenal diri sendiri. Manfaat ini menjelaskan bahwa seseorang dapat lebih mengenal diri sendiri melalui keterbukaan diri, karena dengan mengungkapkan dirinya akan diperoleh gambaran baru tentang dirinya dan lebih mengerti perilakunya. Lalu ada motif subjek melakukan proses keterbukaan diri. Di sini para korban memiliki kesesuaian dengan fungsi keterbukaan diri menurut Delega dan Grzelak, yaitu fungsi ekspresi dan keabsahan sosial. Ekspresi yang dimaksud di sini adalah ketiga informan merasa senang dan lega karena bisa meluapkan dan menyalurkan perasaan yang selama ini dipendam sendiri. Selain itu, karena keterbukaan diri yang dilakukan tersebut akhirnya membuat para informan lebih berani lagi untuk menceritakan pengalamannya di media sosial maupun kepada orang lain. Sedangkan keabsahan sosial yang dimaksud adalah bahwa ketiga informan merasa jauh lebih tenang, apalagi dengan adanya tanggapan atau solusi dari anggota lainnya. Lalu ada kesimpulan, di sini ada 3, yang pertama ada pengalaman korban. Di sini dalam hal ini didapatkan hasil bahwa ketiga informan memiliki proses atau tahapan yang hampir sama ketika melakukan keterbukaan diri dengan anggota lain yang berada di Yayasan Angklker, yaitu terdapat tahapan klise, fakta, opini, dan juga perasaan. Di sini ada juga makna dari korban bullying melakukan keterbukaan diri, yaitu proses komunikasi keterbukaan diri yang dilakukan kemudian menjadi berarti bagi ketiga informan. Ketiganya menyebutkan bahwa keterbukaan diri merupakan suatu hal yang penting yang mengarahkan pada tujuan yang positif. Lalu ada motif.
korban bullying melakukan keterbukaan diri, motif yang sering kali diutarakan adalah berasal dari dalam diri, yaitu adanya keinginan dari dalam diri ketiga informan untuk meringankan beban hidupnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.